Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Giovanni Anggasa, mahasiswa dari Departemen Aquacultur, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas praktikum dengan mata kuliah Rekayasa Aquacultur. Nah, di sini aku menunjukin ke teman-teman semua, ternyata bahan baku lokal yang banyak di sekitar kita itu dapat dimanfaatkan pada bidang aquacultur. Salah satunya itu adalah daun pepaya. Nah, daun pepaya itu memiliki kandungan gizi, nutrisi, serta enzim yang baik bagi pertumbuhan ikan nila. Diketahui bahwa enzim pada daun pepaya ini bisa meningkatkan dan sebagai efisiensi pakan bagi ikan nila. Nah, sebagai salah satu pengaplikasiannya yaitu dijadikan sebagai probiotik. Bagaimana pembuatan probiotiknya? Ada di video ini, tonton sampai habis ya. Langkah pertama, siapkan blender lalu masukkan 50 gram daun pepaya yang sudah dipotong-potong. Daun pepaya memiliki kandungan enzim papain yang berperan baik bagi pencernaan ikan nila. Selanjutnya, tambahkan air secukupnya agar daun pepaya dapat dihaluskan. Air yang digunakan harus dipanaskan terlebih dahulu untuk mencegah kontaminasi. Blender daun pepaya hingga halus. Larutan daun pepaya dimasukkan ke dalam botol yang sudah dibersihkan. Lalu, tambahkan 50 gram dedak. Penambahan dedak berfungsi sebagai sumber karbon atau sebagai sumber makanan bagi bakteri. Setelah itu, tambahkan gula sebanyak 50 gram. Penambahan gula juga berfungsi sebagai sumber energi atau sumber karbon dalam probiotik. Tambahkan 1 botol Yakult atau produk minuman probiotik komersil lainnya. Setelah itu, tambahkan sisa air hingga didapatkan 1 liter probiotik. Bahan terakhir yaitu, tambahkan setengah keping ragi yang telah dihaluskan. Tutup botol dengan rapat, lalu gojok atau aduk hingga semua bahan tercampur rata. Jangan lupa, simpan dalam ruangan yang tidak terkena sinar matahari langsung. Selama 4-7 hari, probiotik siap untuk digunakan. Probiotik yang siap digunakan ditandai dengan aroma wangi tape khas fermentasi. Setelah didiamkan selama 4-7 hari, probiotik yang telah dibuat dapat diaplikasikan untuk pakan ikan nila. Langkah-langkah pencampuran probiotik pada pakan yaitu: pertama, siapkan air hangat sebanyak 100-150 ml per 1 kg pakan. Air hangat berfungsi untuk mengaktifkan enzim pada daun pepaya. Selanjutnya, gojok dan campurkan probiotik ke dalam air hangat sebanyak 2-3 sendok per 100 hingga 150 ml air. Setelah itu, campurkan probiotik yang telah diencerkan ke dalam pakan. Aduk rata hingga semua pakan tercampur probiotik. Lalu, diamkan pakan selama beberapa saat dan pakan pun siap diberikan kepada ikan nila. Selanjutnya, setelah mencampurkan semua probiotik pada pakan ikan, maka langkah selanjutnya yaitu pengaplikasikannya. Cara yang dilakukan untuk meningkatkan efisiensi pakan, mengoptimalkan pencernaan dan penyerapan pakan adalah dengan menggunakan penambahan enzim. Penambahan enzim eksogen pada pakan dapat meningkatkan pertumbuhan dan pemanfaatan pakan. Enzim papain merupakan enzim protease yang bekerja memecah protein menjadi asam amino. Penambahan enzim papain pada pakan buatan mampu meningkatkan retensi protein, efisiensi pakan, dan laju pertumbuhan.
Penggunaan probiotik daun pepaya merupakan upaya yang dilakukan guna meningkatkan kemampuan dalam mencerna pakan dengan penambahan mikroorganisme dan enzim untuk mencerna pakan. Mikroorganisme pada pakan akan melepas enzim pencernaan, mengatur lingkungan, mikroba pada usus, dan menghalangi patogen pada usus. Bakteri probiotik mempunyai sifat yang dapat mensekresikan enzim protease, enzim lipase, dan enzim amilase. Sehingga, pemanfaatan probiotik dan enzim pada daun pepaya merupakan kombinasi yang baik untuk dicampurkan pada pakan ikan nila. Nah, itulah cara pembuatan dan pengaplikasian probiotik daun pepaya untuk ikan nila. Terima kasih buat teman-teman yang udah menonton. Semoga apa yang saya lakukan bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Dah.